Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidan. Saya dari program studi komunikasi penyiaran Islam. Dan di sini saya ingin meresum mata kuliah psikologi komunikasi dakwah atau bisa disingkat PKD. PKD apa sih PKD itu? PKD itu ilmu yang berusaha menguraikan, memprediksi dan mengendalikan sifat mental dan behavioral dalam komunikasi. Dan di sini juga memiliki 4 unsur. Yang pertama itu to inform, atau memorable atau menginformasikan. Yang kedua tuh persuade, yaitu mempengaruhi. Yang ketiga tuh entertain, yaitu menghibur. Yang keempat tuh move audience to action atau menggerakkan. Nah di sini juga memiliki unsur komunikasinya. Yang pertama source, yang kedua receiver, yang ketiga message, yang keempat channel. Nah hukum komunikasi itu ada 5. Yang pertama itu reach, bukan reach, maksudnya bisa disingkat reach gitu. Yang R nya itu respect atau menghargai. Yang kedua empathy, yaitu kemampuan mendengar. Yang ketiga audible, dapat dimengerti dengan baik. Yang keempat clarity, jelas. Yang kelima humble atau rendah hati. Nah itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua yaitu di sini membahas tentang personality. Apa itu personality? Nah di sini dari William D. Brooks, dia mengutarakan yaitu pandangan perasaan kita pada diri kita sendiri gitu. Nah di sini juga ada Lefranche, dia menyatakan keyakinan individu tentang bagaimana orang lain memandang mereka atau self confidence. Nah faktor pengaruhnya itu ada, faktor pengaruh konsekuensi itu ada berapa ya? Ada 4. Yang pertama itu nubuat atau jika kita merasa gitu. Dan yang kedua itu membuka diri. Yang ketiga self confidence. Yang keempat terpaan selektif atau prioritas kedua. Nah di pas pertemuan kedua ini juga membahas tentang skema dan 4 tipe kepribadian. Yang pertama itu kolerik, pribadi yang dominan dan menjadi pendorong itu. Cirinya itu dia pengambil resiko, pengambil keputusan dengan cepat, tidak suka rutin dan lain-lain. Dan di sini ada sifat yang kedua itu phlegmatic. Dia pribadi yang analitis dan berjiwa mantap lah. Dia itu bekerja secara mantap. Yang kedua sabar, konsisten, protection, hati-hati dan mengikuti instruksi. Yang ketiga ada sanguin, pribadi yang dapat mempengaruhi dan memberikan inspirasi gitu. Ciri-cirinya inspirasional atau banyak ide. Yang kedua diplomatis. Yang ketiga berantusias tinggi. Dan keempat ini ada sifatnya itu melankoli, pribadi yang sensitif, baik, taat gitu, memiliki keterampilan khusus. Orang yang ingin atau orang yang detail dan memiliki standar yang tinggi. Dari keempat ini juga manusia mempunyai 4 tipe, yaitu extrovert, introvert, people oriented, task oriented. Nah itu dari perkuliahan yang telah saya resum. Dan di sini dari kelompok-kelompok yang terbagi, saya juga ingin mempresentasikan apa yang telah dibawakan oleh teman-teman saya. Yang pertama itu persepsi konsep diri dan tipe kepribadian. Menurut Kotler, proses seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti. Nah faktor yang mempengaruhi persepsi itu ada 2, internal sama eksternal. Nah yang internal itu yang pertama kebutuhan, 2 motivasi, yang 3 proses belajar. Faktor eksternalnya itu ada intensitas, terus keberlawanan atau kontras, pengulangan dan hal baru. Nah di sini ada pengertian konsep diri juga, yaitu pandangan tentang siapa diri kita, apa dan bagaimana diri kita gitu. Pandangan tersebut mulai dari identitas diri, cita diri, ideal diri, gambaran serta peran yang diperoleh melalui interaksi diri sendiri. Nah faktor yang mempengaruhi juga ada 2, internal sama eksternal. Eksternalnya itu self image atau citra diri, yang kedua itu self esteem atau harga diri, yang ketiga ideal self. Nah tipe-tipe kepribadian yang kayak udah saya sampaikan tadi. Di sini ada beda, di sini ada introvert, extrovert, ambivert. Oke. Nah kalau introvert itu orangnya ambisius tapi cenderung lebih sendiri gitu.
dia semangat dalam berkompetisi, emosinya juga tinggi dan bekerja keras. Kalau ekstrovert tidak terlalu berambisi, sifatnya tenang, santai dan tidak mudah stres. Nah, kalau ambivert itu memiliki tipe kepribadian yang seimbang. Dapat bisa jadi introvert, bisa jadi extrovert gitu. Nah, memiliki waktu bersama diri sendiri saat dibutuhkan. Dan di sini ada presentasi dari kelompok kedua, yaitu proses sensasi dan memori komunikasi. Sensori, ya, sensasi atau sensorium yang memiliki arti suatu kemampuan panca indera untuk menerima kesan yang bisa ditimbulkan oleh syaraf pusat. Dan di sini ada stimulus, itu dapat diartikan sebagai rangsangan atau dorongan. Nah, jenis-jenis sensasi itu ada 5, yang itu melihat, pendengar, peraba, terus penciuman dan cap lidah gitu. Dan di sini juga ada pengertian memori, karena yang tadi juga memori kan dia. Memori ialah suatu kemampuan seseorang untuk menyimpan suatu informasi yang dapat ditarik kembali untuk dipergunakan dalam beberapa jangka waktu kemudian. Mungkin itu saja yang bisa saya resume atau saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.